Selamat datang di Accent Talks, tempat ngobrol santai tentang ide-ide keren dan inspiratif. Di sini, kita ngebahas desain, arsitektur, gaya hidup dari sudut pandang keberlanjutan dan dampak sosial. Selamat menyaksikan. Selamat siang, kembali lagi sama saya Yanwar dari Accent di Accent Talks. Kali ini, kita kedatangan tamu sangat spesial dari Jakarta. Perkenalkan Mas Aldin. Halo. Dari Paragon atau Paragreen ini teh? Paragon. Paragon. Siap. Saya mengenal Mas Aldin sudah cukup lama. Yes. Sebagai product designer, sebagai desainer macam-macam lah. Bukunya sangat menarik. Codex Almagia. Yes. Keren. Boleh diceritain dong, Mas Aldin, gimana sih karirnya bisa di Paragon dan bisa bikin Paragreen tuh gimana? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldin. Saya dari PT Paragon gitu. Nah, di Paragon sendiri saya tuh handle di product innovation dari CAF Apparel ya. Jadi bisnis barunya CAF gitu. Dan di situ saya di Paragon tuh diberikan keleluasaan untuk buat inisiatif sebesar-besarnya gitu ya. Jadi saya coba buat diriin Paragreen di awal tahun 2024 ini gitu, dan udah lumayan banyak proyek yang dikerjakan juga sih gitu. Jadi Paragreen itu semacam kayak payung gitu ya, payung untuk inisiatif sustainability di bidang lingkungan di Paragon, dan saat ini fokusnya di recycling gitu. Entah kita buat recycling untuk bantuan CSR dan lain-lain sih gitu sih. Apa yang membuat Mas Aldin membuat Paragreen? Apakah instruksi dari atas atau Mas Aldin punya keresahan tentang sampah plastik? Betul. Jadi emang ini tuh awalnya tuh dari keresahan nih tentunya ya. Jadi kita lihat bahwa di dunia itu udah terlalu kayak semacam overconsumption gitu ya, yang mengarah kepada kayak kerusakan, polusi di udara, di air, di tanah dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya simpel aja sih ya, saya nggak terlalu memuluk-muluk juga gitu. Jadi solusinya itu sederhana, kita kerjakan apa yang kita bisa, kita kerjakan apa yang kita bisa perbuat saat ini juga sih, sebetulnya seperti itu sih. Mas Aldin ini kan tim ya, bukan BOD, bukan owner di Paragon. Kok bisa inisiatif atau keresahan Mas Aldin ini bisa didengar oleh perusahaan yang menurut saya besar banget? Tuh, nah untungnya CEO kita gitu ya, Pak Harman Subakat itu tuh selalu ngasih kayak semacam petuah gitu ya. Jadi kalian tuh bisa lakuin apa saja gitu ya, kecuali yang dilarang agama gitu. Jadi saya tuh selalu berpegangan pada itu. Makanya termasuk yang bisnis yang apparel ini juga termasuk ide ini ya, awalnya dari ide yang tercetus gitu ya. Ada Paragreen juga gitu-gitu. Jadi apapun bisa dilakukan di Paragon selama itu baik bagi masyarakat dan lingkungan dan ya bagi bangsa, seperti itu sih intinya. Ini kan sesuatu hal yang inisiatif dan mungkin dulu pas kita kuliah, ini tuh impulsivitas kita tuh didukung ketika di kuliah. Tapi kan kalau di bisnis beda lagi ya. Mungkin nanti ketika ada modalnya, ada balik modalnya gitu ya, ada KPI. Apa yang diperhatikan di Paragon ketika Mas Aldin inisiatif membuat aparel dan Paragreen? Yes. Jadi di Paragon sendiri tuh ada misi ya, ada visi, ada misi gitu. Nah, dalam misi di Paragon justru mengembangkan bisnis itu tuh jadi poin terakhir gitu. Poin yang paling terakhir, bukan yang paling awal. Jadi sebelum-sebelumnya itu ada kayak mencerdaskan kehidupan bangsa, ada menyelamatkan lingkungan dan lain-lain gitu. Jadi intinya Paragon itu karena bermanfaat makanya dia bertumbuh gitu. Jadi kita nggak bertumbuh dulu baru kita bisa bantu orang lain gitu, tapi dibalik gitu. Nah makanya mungkin itu pun ya karena doa-doa orang yang kita bantu gitu ya, mungkin jadi membuat Paragon bisa sebesar sekarang, seperti itu sih. Oke, artinya bahwa tiap individu paham apa yang dikerjakan oleh perusahaan sampai visi misi perusahaan pun hafal. Nggak semua orang loh hafal visi misi Indonesia misalnya, visi misi presiden kita misalnya, nggak ada yang tuh nggak hafal. Cuma di sini menarik, artinya bahwa yang mau saya tanyakan, company culture seperti apa yang bisa membuat setiap orang berinisiatif dan paham betul visi misi perusahaannya? Ya, pertama karena emang ini sih learning by doing ya terutama ya. Jadi dari foundernya sendiri, Bu Nur Hayati gitu, itu tuh emang mencontohkan kepada kita. Jadi tanpa perlu dijali gitu intinya, dalam tanda kutip, dengan visi misi gitu yang terlalu normatif dan segala macam gitu. Tapi
karena dia mencontohkan suatu hal yang baik, maka otomatis si Paragonian itu tuh akan ingin mengikuti gitu. Oke. Leadernya seperti itu sih. Oke. Kayak gitu. Susah nggak untuk jadi Paragonian? Paragonian dalam hal apa ini? Saya fresh graduate, Ya, ya. Gen Z, Ya. mau cari kerja gitu kan, keren ya melihat ada akun khusus, Instagram khusus pegawai ya, company culture-nya, Yes. work ethics-nya Ya. gitu. Seberapa susah dan seberapa bangga jadi Paragonian? Tentunya bangga sih ya. Saya sendiri ya jujur aja saya tuh 5 kali tahapan tes baru keterima sih. Jadi Kayak PNS susahnya. seperti itu sih. Jadi setiap tahun tuh minimal ada 20 ribuan ya, 20 ribu minimal paling sedikit untuk di filter lagi jadi 20 atau 30 25 orang seperti itu sih. Berarti 1 banding 10.000? Ribuan ya, 1 satu banding banding 1.000? ribuan lah ya. Gokil. Kayak gitu sih. Jadi alhamdulillah lah gitu. Oke. Nah, berarti memang dari mulai masuknya pun susah gitu ya. Karena bisa jadi hanya yang terbaik, best of the best yang masuk Paragon gitu. Ya mungkin ya bisa jadi. Dan karena kita memiliki sistem seleksi yang sendiri ya, yang khusus gitu. Jadi Paragonian 1 dan Paragonian lain itu pasti ada kemiripan seperti itu. Entah apa pasti ada kemiripannya seperti itu. Jadi ya. Kan Paragon tuh besar ya, brandnya ada berapa? 18 ya kalau nggak salah? 14 ya. 14. Ketika saya masuk, sama kayak kita masuk FSRD ya, kita tidak tahu jurusan mana yang kita pilih. Apakah nanti ketika masuk ada tes lanjutan untuk memilih bahwa kayaknya Mas Aldin di CAF, di Makeover, di Wardah atau di mana gitu? Jadi kita melalui tahapan-tahapan tertentu. Jadi pokoknya kalau jadi ada 2 nih ya, ada admin, ada PLDP, ada MT sebutannya gitu. Nah kalau yang MT kita tuh dites sampai ke level BOD, level keluarga gitu. Dan dari sana akan dijurusin gitu ya, kita akan kemana gitu. Kayak gitu sih, jadi kelihatan lah mungkin ya dari potensi dan lain-lain dari wawancara juga gitu. Ya, saya pernah ngobrol langsung dengan Pak Salman dan waktu yang singkat itu menjadi suatu inspirasi bagi saya. Bahwa bisnis keluarga ini spiritnya dari atas sampai ke bawah sama. Itu yang saya salut di beberapa usaha saya yang banyak saya aplikasikan, banyak niru dari Paragon lah, luar biasa hebat. Saya dapat data kalau nggak salah ya, Indonesia itu adalah penghasil nomor 2 sampah plastik terbesar sedunia. Yes. Kenapa bisa seperti itu ya, Mas Aldin, dan apakah hal ini yang menjadi pemicu untuk Mas Aldin bikin Paragreen? Yes, kalau sebagai pemicu sih ya karena ada faktanya bahwa Indonesia itu penghasil sampah lautan sebenarnya terbesar kedua di dunia gitu. Jadi sebenarnya semua ini tuh bermula dari sampah di sungai ya, yang bermuara ke lautan gitu. Nah sampah yang di sungai sendiri sebenarnya banyak yang kayak dari ini sih sampah rumah tangga dan ya sebenarnya kurangnya awareness sih dari masyarakat juga gitu ya. Jadi tidak mengerti akan dampak yang ditimbulkan, yang bahayanya seperti apa gitu kan ya. Apalagi sampah yang lari ke lautan itu akan dimakan ikan terus jadi mikroplastik yang kemudian kita makan lagi. Jadi sebenarnya buat kita juga sih efek dampak buruknya sih gitu sih. Artinya kalau kita bisa menyetop perputaran sampah di rumah atau nggak bisa nyetop lah, mengurangi. Yes. Sebenarnya sampah yang beredar di lautan harusnya lebih berkurang dong ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya kalau di sungai sendiri kalau kita breakdown itu kan kompleks ya. Ada sampah dari tekstil, ada sampah dari peternakan sapi dan lain-lain, ada sampah rumah tangga gitu. Jadi tapi karena kita fokus dari yang kita bisa dulu ya, yang kita bisa misalnya kita bisa hentikan sampah dari rumah tangga dulu ya udah gitu, kita dari kita dulu, tapi nanti tentunya akan ada efek jangka panjangnya sih ya, efek baiknya seperti itu sih. Ya. Paragreen itu adalah salah satu brand yang saya benar-benar lihat karena produknya keren gitu ya, didesain oleh seorang desainer produk gitu ya, jadinya juga bagus, CSR-nya oke, humble dan banyak ngebantu orang gitu. Yang saya mau tanya adalah apa kendala mengolah dari sampah barang yang tidak kepake jadi produk? Yes. Jadi sebelum saya dirikan Paragreen, saya tuh banyak dapat inspirasi dari Precious Plastic yang di Nederland yang pusatnya gitu kan. Jadi ada seorang namanya tuh Dave Hackens yang secara sukarela memberikan membagikan molding ya, terutama desain molding dan kit ya, mesin kit untuk recycle-nya. Open source berarti ya? Open source ya, betul, open source ya, mesinnya gitu. Jadi
banyak benda-benda yang ternyata bisa gitu ya dibuat dari sampah-sampah rumah tangga gitu, misalkan dari tutup botol, dari packaging dan lain-lain gitu. Saya tuh kepikiran ya kenapa kita nggak bikin aja di sini gitu kan, itu juga toh kita Paragon ya sebagai perusahaan ya tentunya menghasilkan memproduksi kemasan plastik gitu ya, dan pasti ada aja gitu ya kemasan yang perlu dimusnahkan itu, jadi ada titik temu di situ dan ternyata ketika dijalankan ya fine aja dan bisa gitu dan works banget gitu. Ini kan berarti kan mengedukasi tentang lingkungan dengan biomaterial. Gimana cara edukasi lain dari Paragreen kepada masyarakat? Sebenarnya kita tuh ini ya dari kita kan ada dibagi dua nih Paragreen tuh. Jadi ada yang dibuat jadi GWP semacam ini. Oke. GWP itu jadi give with purchase gitu ya. Oke. Setiap pembelian produk kita dapat produk ini gitu. Jadi itu tuh mengedukasi juga ya secara tidak langsung kepada masyarakat bahwa ini tuh terbuat dari dari sampah gitu dan bisa gitu ya. Soalnya di belakang juga ada kayak semacam informasi gitu ya. Misalkan sisir ini tuh dibuat dari 12 gram recycle packaging gitu. Dan itu yang pertama, dan yang kedua itu yang jadi meja bangku gitu, meja bangku, mimbar dan lain-lain, furniture lah ya. Jadi itu kan kita jelaskan juga, kita kasih edukasi kepada masyarakat penerima bantuan bahwa ini tuh terbuat dari sampahnya Paragon dan bisa dan bagus hasilnya gitu dan berguna seperti itu sih. Iya. Dan produknya tuh benar-benar bisa kepake ya si GWP ini. Betul. Apakah itu 100% dari sampahnya Paragon? Yes, ini yang saya bawa ini jadi ini kan CAF ya. Sebenarnya tidak harus dari CAF, tapi ini total dari sampahnya Paragon kayak gitu. Jadi karena gini, di Paragon sendiri sampah itu terbagi jadi dua. Satu sampah yang ada bulknya, finished good sebutannya. Finished good itu kemasan yang ada bulk isinya, itu tuh kita nggak olah karena itu termasuk ke dalam limbah B3. Itu kita oper ke ada pihak agen yang membantu untuk insinerasi kayak gitu. Nah, ada juga kemasan-kemasan yang masih utuh, misalkan masih bagus. Kenapa dibuang? Karena pertama ada redesign bentuk baru. Terus kadang ada ada cacat produksi misalkan kayak gitu-gitu. Itu tuh selama ini kita sebelum ini kita kasih juga ke agen yang ngebantu untuk insinerasi. Nah, sebenarnya proses insinerasinya sendiri itu tuh terdaftar gitu ya, terdaftar gitu. Tapi kita lihat bahwa prosesnya itu kan hanya jadi abu gitu ya. Dan itu tuh jadi gitu aja gitu, dibuang dikubur gitu aja, nggak berguna. Nah, kenapa sih nggak kita olah aja jadi sesuatu yang bermanfaat gitu, yang kita tuh tagline-nya tuh we give a second life to our product lah, itu our packaging, seperti itu sih gitu. Itu sih. Menarik. Menarik banget. Dan kalau kita lihat kan sistem pengolahan sampah di Indonesia belum optimal. Betul. Bagaimana cara mengumpulkan bekas packaging Paragon yang begitu banyak? Yes. Jadi kalau di kita sendiri tanpa dikumpulkan ya, tanpa ada proses kita sebar beauty bin di titik-titik tertentu, kita tuh selalu ada kemasan slow bag sebutannya dari pabrik kita gitu. Okay. Jadi di situ tuh banyak itu tadi yang kita bawa ke insinerasi gitu sebelumnya gitu. Dan ada banyak stok yang bisa kita olah seperti itu. Dan di sisi lain juga kita bisa ada juga yang dikumpulkan melalui beauty bin yang kita sebar nih di acara-acara, misalkan Jakarta X Beauty, Bandung X Beauty dan lain-lain, yang dikumpulkan kemudian dicuci dan kita olah gitu, seperti itu. Ya. Ya. Untuk menghasilkan satu produk yang segitu keren, kolaboratornya siapa aja? Kolaboratornya, jadi pertama dari brand sih ya, Paragreen kerjasama dengan brand, misalkan dengan CAF atau misalkan dengan Earth Love Life misalkan atau Tavi gitu. Nah, setelah itu untuk yang akan third party yang akan ngolah recycle plastik ini, kita ada Precious Plastik Bandung gitu ya, di Bandung. Terus ada juga Trashmeet, ada Mortier di Bekasi, ada juga olah plastik juga di Bandung juga sih gitu. Oke. Kayak gitu. Sejauh ini produknya apa saja yang sudah dihasilkan? Yang dihasilkan tadi kan dibagi dua ya, ada yang GWP, ada yang furniture. Nah, kalau yang GWP itu ada kita lihat ya, ada sisir, karabiner, ada lanyard, ada coaster, ada key fob, gantungan kunci gitu. Nah, sedangkan untuk furniture sendiri kita ada mimbar, meja bangku sekolah, terus ada meja Quran dan lain-lain gitu, ada rak Quran, ada rak sepatu juga kayak gitu. Seperti itu.
Jadi Aksen ini sudah bikin beberapa kolaborasi ya. Betul. Dengan KAF. Kita bikin namanya Masjid Al-Kaf. Betul. Ada beberapa titik. Yang pertama adalah di Nusa Tenggara Timur. Betul. Yang kedua adalah di Pontianak. Yes. Jadi kita mendeliver satu masjid yang prefabrikasi, cepat bangun, dan bermanfaat ke warga. Karena di titik-titik tersebut sebenarnya warga sangat kesulitan untuk akses beribadah. Jadi memang kita bikin satu masjid mini yang bisa dipakai Jumatan. Betul. Yang isinya, furniture-nya adalah dari para green gitu. Nah, feedback dari masyarakat setelah mereka menggunakan itu gimana? Kita ini ya kan ada 2 ya, masjid yang NTT dan di Pontianak. Nah, yang di Pontianak itu tuh beberapa bulan kemudian si orang masjidnya itu kemudian dia cerita ke tim Masjid Nusantara bahwa di sana kan ada pengajian tiap hari kalau nggak salah, tiap sore kalau nggak salah ya. Jadi nah ibu-ibu dan anak-anak itu tuh berlomba-lomba datang ke masjid supaya kebagian rehal atau meja baca Quran yang dari para green gitu. Nah, ditanya kan sama saya, kenapa mau yang itu? Nah, karena dia lebih kokoh, katanya lebih kokoh, lebih enak, posturnya lebih enak untuk duduk dibandingkan dengan meja baca Quran yang sistem yang lipat gitu yang kan. X gitu lebih nunduk dan lebih goyang kayak gitu sih. Berarti ya karena Mas Adi seorang desainer produk, ergonominya segala knockdown-nya ya dipikirin gitu ya. Betul sekali. Kendalanya apa pas kemarin distribusi ke daerah yang remote? Nah itu dia, kemarin itu kan distribusi karena di NTT ya. Di NTT distribusinya itu lewat kapal laut. Itu tuh sangat lama gitu. Ada sampai 2-3 pekan gitu ya. Karena kan ekspedisinya juga nggak bisa langsung gitu kan. Dia tuh ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya dulu, dari Surabaya ke Makassar dulu, Makassar ke Labuan Bajo kalau nggak salah ya, baru dioper ke sana gitu. Jadi benar-benar takes time gitu, dan benar nunggu itu tiba itu kayaknya ini banget gitu ya. Ya. Jadi ini para green itu furniture-nya bentuknya flat pack ya. Betul. Ketika sudah sampai site baru dirakit gitu. Betul gitu memang. Joinnya pakai apa? Nah, joinnya tuh kita pakai mur tanam sih ya. Jadi sebenarnya simple aja, cuman ada dua ingredients lah. Jadi cuman panel papan kayak gini nih, panel recycle 2 cm. Terus kita kencangkan dengan mur gitu. Pertama kita dahuluin ini tuh bisa dengan kuncian ya. Dengan kuncian, tapi ketika kuncian itu sudah nggak bisa, baru dibantu dengan mur tanam itu sih. Udah itu aja sih. Boleh lihat sampelnya? Boleh, silakan. Dan ini sampel bahan mentahnya ya. Nah ini jadi teman-teman kalau kita lihat ya, ini tuh mirip dengan kalau di material ya, solid surface. Jadi ini kalau misalnya kita lihat teksturnya menarik gitu ya, terdiri dari cacahan ya. Silakan. Cacahan seperti ini. Dari ini packaging apa ya? Packaging tube macam-macam sih, digabung ya. Ini masih ada tulisan-tulisan kecilnya. Yes. Produknya semua KAF ini. Campur. Oke. Dan kalau saya lihat sebenarnya kepadatannya luar biasa ya, dan untuk bidang segini ini sangat kuat gitu ya, padat. Yes. Dan seru sih kalau bisa diulik buat apapun gitu. Betul. Nah, yang saya dapat info ini menang Good Design Indonesia. Nah, betul. Gimana ceritanya? Yes, jadi karena ini kan inisiatif yang baru ya. Yang saya kan ada Precious Plastic, kan kita kerjasama dengan Precious Plastic ya. Mereka tuh berjejaring di dunia ini tuh dengan Precious Plastic di tempat lain gitu, di Melbourne, di Belanda dan lain-lain. Dan saya tuh udah confirm bahwa yang bantuan mimbar dan lain-lain untuk masjid itu yang pertama di dunia gitu, yang recycle itu gitu. Dan jadi kita sebenarnya berawal dari eksperimen, dari coba-coba gitu. Dan saya sih dengan diikut sertakannya dan memenangkan Good Design Indonesia gitu ya, itu tuh semacam menjadi validasi gitu ya, validasi dari masyarakat dan para ahli gitu, bahwa apa yang kita jalankan ini tuh on the track gitu ya, berada di jalan yang benar kayak gitu sih. Jadi kita lebih semangat lagi lah ke depannya untuk bisa mengembangkan karya yang lebih hebat lagi seperti itu sih. Apakah akan ada isu untuk dikomersialisasi material ini? So far sih kita belum ada niat ke sana ya. Soalnya ini kan di Paragon sendiri ini udah jalan lah ya untuk yang CSR gitu, dan kita justru lagi gencar-gencarnya untuk bikin fasilitas in-house gitu. Jadi
kita mulai memenuhi. Jadi Paragon itu kan selalu berkembang dan membuat kantor-kantor baru ya di mana-mana gitu. Dan kebutuhan internal sendiri kita akan coba di fulfill dengan si Paragreen ini gitu. Dan alhamdulillah sih udah jalan juga gitu. Kita bikin misalkan rak sepatu yang bisa didudukin untuk di area wudhu, terus bikin tempat kotak tisu gitu-gitu. Dan kita udah jalan sih alhamdulillah, dan kita akan dibikin lebih masif sih gitu. Ya. Ya mungkin bisa jadi satu aksesoris di aparel mungkin bisa, ya. Bisa. Karena ya teksturnya menarik banget sih. Nyambung banget ya. Betul karena kan jadi ciri khas. Kita kan bikin tas juga ya untuk di kaf aparel. Mungkin si recycle plastik ini tuh akan bisa digunakan sebagai bakal sih, untuk ring, untuk bakal gitu-gitu, itu masih bisa sih, aman banget. Oke. Ya. Kan kultur kerja di Paragon itu sangat suportif. Ya. Gimana respon teman-teman kantor? Yes. Dan masukannya apa aja? Ya, alhamdulillah ya kalau di internal sendiri awalnya kan ini sesuatu yang berbeda lah, yang belum ada sebelumnya, dan alhamdulillah sih responnya positif ya, positif banget gitu. Teman-teman juga ngebantu banget gitu untuk nge-support banget untuk kegiatan ini tuh terus berlanjut gitu ya, dibikin lebih masif lagi kayak gitu sih. Ya. Kolaborasi dengan siapa nih terdekat? Kolaborasi kalau yang terakhir itu tuh yang di Kaf Forward itu kita kan buat F&B area, kita buat 30 meja dan 60 bangku gitu, dan alhamdulillah udah keserap sih ya semuanya. Kita pecah, kita kasih bantuan ke Jabar Bergerak, kita bantu ke Plastafal ya di Bandung. Jadi kalau Plastafal itu semacam bank sampah. Nah, di gudang mereka itu ada sudut baca lah, sudut belajar untuk anak-anak SD di sana gitu. Nah, selama ini mereka itu belajarnya itu belajar lesehan. Nah, kenapa dibikin tempat itu? Karena mata pelajaran yang disajikan di sekolah itu terbatas banget gitu, bahkan nggak ada bahasa Inggris gitu. Makanya diajarin lah di sana gitu, belajar bahasa Inggris dan lain-lain. Dan ketika kita bantu dengan meja dan bangku recycle, itu sangat senang banget anak-anaknya gitu. Lebih aktif sih, lebih postur duduk juga lebih bagus gitu. Mahal nggak cost untuk bikin furniture tersebut? Furniture, nah ini tuh tergolong mahal dibandingkan dengan meja dan kursi pada umumnya. Mahal itu karena ini sih sebenarnya kan kalau dari segi material dari kita sendiri. Cuman yang lebih mahal itu dari pengiriman misalkan ke Bandung, ke Precious Plastik gitu. Itu kan perlu pengiriman, dan emang ini sih ya kita bayar third party lah itu istilahnya gitu. Jadi memang ada cost di sana, dan prosesnya juga kan lumayan lama bikin ini. Jadi pasti ada hitung-hitungan payment per jamnya gitu sih gitu. Jadi makanya lebih mahal. Cuman kita siasati dengan nanti akan bikin in-house recycling center sih ya. Untuk bikin kita invest alat-alat untuk bisa bikin ini sendiri sih, dan hasilnya akan jauh lebih murah sih pasti. Oke, kalau misalnya mesinnya dan SDM-nya mungkin dipertajam di Paragon sehingga mencegah banyak sampah yang keluar di masyarakat gitu. Betul. Ya mungkin sebenarnya ini juga bisa jadi kayak koperasi warga gitu ya. Bisa. Yang mau bisa banget. Produk deodorannya Kaf misalnya tukerin 1 kilo sampah plastik atau apa. Artinya bahwa sebenarnya kan ini jadi satu movement ya. Jadi beli sesuatu mungkin tidak perlu pakai uang, tapi pakai sampah plastikmu. Karena ya saya juga sedih sebenarnya karena Indonesia negara archipelago gitu yang pulaunya sekitar 17.000 pulau di Indonesia, tapi sampahnya tercemari. Saya suka makan ikan, masalahnya itu mungkin di badan saya sekarang mikroplastiknya sangat banyak gitu. Nah, ini langkah yang sangat menarik gitu untuk digaungkan sih kalau menurut saya. Betul. Dan itu sih bahaya mikroplastik ya. Lagi-lagi itu kan si mikroplastik itu ngikat logam berat ya di badan, makanya yang bahaya itu gitu. Jadi makanya cepat berbahaya, sangat berbahaya sih bagi tubuh gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kulit bersentuhan dengan katakanlah sampah gitu ya, nggak masalah. Nggak masalah sih, nggak masalah. Karena menurut saya juga aman banget, coatingnya mulus, udah nggak kelihatan kayak sesuatu yang disatukan gitu. Ya betul. Ini juga plastik yang digunakan kan juga awalnya dipakai untuk bulk ya, untuk misalkan face care misalkan dipakai di muka. Tentunya itu aman ya, dari awal juga sudah aman gitu. Makanya setelah diolah juga aman, masih aman sih. Ya gitu. Minta tips dong, gimana caranya supaya brand-brand di luar sana gitu ya kan, kalau saya lihat sebenarnya brand skincare gitu ya, brand sesuatu yang menggunakan packaging plastik sangat banyak. Apa ide lain supaya mengurangi sampah plastik
apakah perlu dibikin tren atau secara desain atau secara movement Yes. atau gimana, Mas Aldin? Ada banyak solusi yang bisa dijalankan ya. Sebenarnya kita tidak harus serta-merta meniadakan penggunaan plastik ya. Dengan plastiknya sendiri kita bisa bikin misalkan monomaterial gitu. Kenapa monomaterial tuh jadi dari cap, dari body semuanya itu dipakai jenis plastik yang sama. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mempermudah dalam proses recycling. Itu udah satu hal gitu. Terus juga kita bisa misalkan mengurangi bobot plastiknya gitu. Misalkan dari 100% jadi 75% misalkan. Itu kan juga mengurangi penggunaan virgin material. Terus juga kita bisa gunain misalkan recycle plastik untuk packaging, misalkan kayak PET, RPP gitu kan dan lain-lain itu bisa cara yang ditempuh juga bisa jadi jalan yang bisa ditempuh. Dan yang lain ada yang menarik lagi sih, kita bisa gunain biomaterial sih, misalkan seaweed gitu ya dari packaging sebagai pengganti plastik misalkan bisa ditempuh sih dan lain-lain, termasuk misalkan miselium gitu-gitu. Masih banyak hal yang bisa dikerjakan dan saya sih optimis sih itu tuh bisa terwujud sih kayak gitu sih. Mau bikin apa lagi terdekat? Jangka pendek, jangka panjang tentang Paragreen? Sebenarnya Paragreen ini tuh menariknya tuh udah saya coba sounding dari tahun 2020 zaman pandemi, ingat banget gitu. Dan itu tuh ada dua sebenarnya. Satu Paragreen sebagai inisiatif di bidang recycling lah ya, recycling dan recycling dan lain-lain gitu. Satu lagi tuh Parablue. Nah itu belum launching, mudah-mudahan tahun depan ya. Jadi kalau Parablue tuh inisiatif di bidang air. Jadi yang saya baca itu dari hadis gitu. Jadi bahwa sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah air. Jadi pengennya tuh ini tuh jadi menaungi semua bantuan yang sifatnya tuh berhubungan dengan air. Misalkan pembuatan fasilitas wudhu, MCK, terus pembangunan sumur bor misalkan kayak gitu-gitu yang di daerah-daerah yang susah air gitu. Dan pasti kan vital ya air tuh ya bisa kemana-mana gitu efeknya tuh. Jadi pengennya itu sih, doain aja lah bisa terwujud itu tahun depan. Nah ini buat teman-teman berarti mulai ya dikeceng nih, ada program Parablue, bisa jadi partisipan, bisa juga jadi donatur. Misalnya di rumah saya di Indonesia Timur kayak waktu itu kita kasus di NTT ini nggak bisa ada air sama sekali gitu ya. Gimana caranya? Kita bikin rainwater harvesting yang besar misalnya, atau misalnya kita bikin sumber air yang lebih layak buat warga ya, karena memang sesusah itu kalau saya rasa ya di sana. Betul dan banget. Ini seru banget gitu. Parablue. Kalau Paragreen gimana? Jangka pendek, jangka panjang? Kalau Paragreen sendiri kita akan masih akan lanjut dengan CSR kita gitu, pengen lebih mengembangkan jenis produknya juga cuman masjid dan sekolah, tapi mungkin public furniture juga mungkin gitu ya, banyak yang bisa dibantu sih gitu. Karena kalau yang menariknya kalau yang public furniture ini ada mesin khusus yang namanya extruder. Itu tuh nggak harus bersih banget si plastiknya tuh, bisa agak kotor nggak apa-apa, tapi nanti jadinya tuh kayak semacam kaso gitu. Si kasonya itu bisa jadi kursi taman, bisa jadi pagar, bisa jadi kandang ayam misalkan, itu bisa jadi pemberdayaan lagi dan pasti akan jauh lebih tahan cuaca daripada kayu biasa sih gitu sih. Gitu. Berarti bisa dibilang sampah plastik yang dihasilkan Paragon juga banyak ya? Kalau sampai Paragreen bisa memproduksi benda sebanyak itu. Itu kan berawal dari situ ya. Tentunya nanti ke depannya kita harapannya justru sebaliknya ya. Kita makin berkurang sampah di internal, kita bantu kita gather sampah dari luar kayak gitu. Itu sih. Ya saya kebayangnya kalau setiap brand sepeduli Paragon dengan membuat Paragreen, kayaknya Indonesia bisa jauh turun ya produksi sampah plastik terbesar ke lautannya gitu. Betul banget. Jadi ini ajakan buat teman-teman nih, mau yang besar seperti Paragon atau teman-teman UMKM kayaknya perlu banget sih untuk melakukan hal-hal yang serupa gitu. Gitu. Terakhir pertanyaan saya mungkin minta tips and trick dong. Bagaimana sih cara memulai inisiatif keberlanjutan seperti yang Mas Aldin sampaikan sekarang? Seperti yang saya bicarakan sebelumnya gitu ya, bahwa kita tuh lakukan aja gitu ya apa yang kita bisa gitu, selama itu nggak dilarang agama gitu ya gitu. Jadi banyak banget ya hal-hal yang dilakukan, nggak harus yang susah-susah, nggak harus yang rocket science gitu ya, yang muluk-muluk gitu. Kita lakukan aja apa yang kita bisa gitu. Kita lakukan apa yang kita bisa, kita lakukan saat ini sih, itu intinya mah. Dan kalau dari secara keseluruhan juga saya tuh nganggap bahwa ya kita tinggal di negeri yang kita akui banyak problematika lah, banyak masalah gitu. Saya tuh ngelihat kita tuh berada dalam terowongan yang gelap gitu, tapi di ujung terowongan itu tuh ada titik cahaya gitu. Nah,
saya sebagai Paragonian gitu, saya anggap bahwa Paragonian itu adalah lokomotif gitu. Lokomotif yang menarik gerbong sebanyak mungkin gitu. Gerbong itu tuh ada komunitas, ada masyarakat, ada penerima bantuan, ada arsitek, ada desainer, ada lingkungan dan lain-lain. Kita tuh optimis kita tuh suatu saat akan keluar dari si terowongan gelap itu menuju mimpi kita gitu kayak gitu. Dan pasti itu akan terwujud, saya yakin gitu. Nggak harus optimis sih gitu. Seru banget diskusi hari ini membahas tentang value sampai ke produk jadi yang dihasilkan oleh Paragon dan Mas Aldin. Terima kasih banyak Mas Aldin, waktu dan kesempatannya sudah mampir ke podcast kita Accent Talks gitu ya. Mudah-mudahan Mas Aldin dan teman-teman Paragonian diberikan tenaga, amin. energi supaya terus memajukan bangsa. Amin. Saya harap Paragon juga terus maju nomor 1 menghasilkan produk-produk yang mendunia tapi juga tetap peduli lingkungan. Siap. Jadi terima kasih dan itulah cerita inspiratif dari sosok yang inspiratif. Siap. Nah, terakhir mungkin ini ada sedikit oleh-oleh ya. Mas Aldin karena desain produk. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi satu wadah untuk terus berkreasi menemani Mas Aldin di tengah tugasnya, ibadahnya gitu ya. Mudah-mudahan lancar terus. Sama ini juga ada titipan ya. Siap, sama saya bawa. Terima kasih juga dari Paragon ya. Udah dibekelin saya. Sekian podcast Accent Talks kali ini. Saya Yanuar dan Mas Aldin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.